Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam kajian kitab Bulughul Maram. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kita awali kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila pada pertemuan bulan yang lalu telah kita bahas terkait dengan pasal toharoh, ya, bab apa itu wudu dan bejana, maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan hadis yang masih berkaitan dengan bejana, dan kemudian nanti kalau apabila waktu kita menginjak tema yang lain yaitu masalah najis. Kalau tidak salah pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-19. Pada hadis ini dikatakan wa an Maimunati radhiyallahu anha qalat mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa'in yajurunaha faqala lahu akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahurun hal ma'u wal qarat ajrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Yang artinya hadis ini adalah Maimunah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW melewati orang-orang yang sedang menyeret seekor kambing yang telah mati. Kemudian beliau berkata, alangkah baiknya jika kalian memanfaatkan kulitnya. Mereka berkata, kambing ini telah mati ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan, ia dapat disucikan dengan air dan daun salam. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa ada sahabat yang menjumpai seekor kambing yang mati, ya, bukan karena disembelih, ya, karena sakit kemudian mati, yang para sahabat beranggapan bahwa itu bangkai sehingga tidak dapat digunakan, tidak boleh digunakan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada atau menganjurkan kepada para sahabat ini untuk mengambil kulitnya, memanfaatkan kulitnya. Jadi tidak memanfaatkan dagingnya tetapi mengambil kulitnya, karena kulitnya masih bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini ada suatu pelajaran, ya, yang sangat berharga bagi kita sekalian, bahwa pemanfaatan kulit binatang itu bisa saja dilakukan, ya, pada hewan sekalipun matinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi boleh melakukan pemanfaatan kulit binatang yang matinya tidak sesuai dengan syariat, ya. Semisal tidak disembelih, ya, ataupun tidak diburu tapi mati demikian, ya, maka dagingnya yang tidak boleh dimakan, tetapi kulitnya itu masih bisa digunakan. Sehingga kalau dalam praktek keseharian kita, ya, ada istilahnya kambing yang mati, ya, atau sapi yang mati, ya, itu boleh saja kulitnya diambil. Kulit kambing itu, kulit sapi itu diambil dan bisa dimanfaatkan. Yang tidak diperkenankan itu adalah memakan daging bangkai tadi, ya, tapi mengambil kulitnya untuk keperluan yang lain itu diperbolehkan dalam syariat ini, kalau kita melihat hadis yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian dalam hadis ini juga terkandung suatu pelajaran
kita dianjurkan, ya, diajarkan oleh Rasulullah, ya, untuk memanfaatkan sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Kita dilarang oleh Rasulullah menyia-nyiakan sesuatu yang sebetulnya masih mengandung manfaat. Ya, jadi kalau memang dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, ya mari kita manfaatkan. Jangan sampai sesuatu yang masih ada manfaatnya kemudian kita buang. Karena perilaku demikian tentu menjerumuskan kepada sikap mubadir, yaitu membuang sesuatu yang masih bermanfaat sehingga termasuk perbuatan boros. Ya, ini. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa kulit bangkai bisa menjadi suci, ya, dengan cara disamak. Ya. Jadi kulit bangkai itu masih bisa menjadi suci kalau kulit bangkai itu disamak. Dan Rasulullah mencontohkan pada hadis ini cara menyamaknya adalah dengan air, ya, dan dengan campuran air daun salam, ya. Gunanya adalah untuk menetralisir bau yang ditimbulkan dari sisa-sisa daripada daging yang masih melekat di dalam kulit binatang tadi. Jadi seperti itu dalam konteks yang sekarang ini, contohnya, ya, kalau kita memelihara kambing atau memelihara sapi kemudian mati, ya, karena sakit, ya, maka yang tidak diboleh dimakan itu adalah dagingnya. Adapun kulitnya itu bisa diambil, ya, dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain. Kemudian kulitnya itu disamak, bisa digunakan untuk dijual ataupun digunakan untuk keperluan sendiri. Contohnya untuk membuat disamak, digunakan untuk membuat bejana atau membuat tas atau membuat apa. Yang intinya kalau itu masih bisa digunakan jangan dibuang. Yang dibuang adalah dagingnya tadi. Kalau kulitnya masih bisa diambil. Nah, ini hadis yang ke-19. Kemudian hadis yang ke-20, wa an Abi Salabah Husani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bi arti qaumin ahli kitabin afanaqulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha ila alla tajidu ghairaha fa'siluha wa qulu fiha muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Salabah Al-Husaini berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah yang banyak ahli kitabnya, penganut agama Yahudi dan penganut agama Nasrani. Bolehkah kami makan menggunakan tempat-tempat mereka? Maka beliau menjawab, janganlah engkau makan dengan tempat makan mereka, kecuali jika engkau tidak bisa mendapatkan yang lain. Jika memang demikian, maka bersihkanlah dahulu dan makanlah dengan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam suatu masyarakat yang majemuk, di mana perkampungan kita atau tempat tinggal kita itu didiami tidak hanya komunitas umat Islam, tetapi komunitas ahli kitab yang lain seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan tentu dalam proses interaksi kita sering diberikan sesuatu, ya, kita memberikan sesuatu, terkadang pun mereka memberikan sesuatu yang berupa makanan, ya. Menurut hadis ini Rasulullah SAW melarang kepada kita sekalian untuk memakan di bejana dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi larangan ini sifatnya bukan sesuatu yang haram, bukan, tetapi sesuatu yang makruh. Artinya sesuatu yang kalau bisa kita menghindari, kita hindari, ya. Jadi kalau bisa kita hindari, kita hindari. Mengapa Rasulullah SAW itu memakruhkan kita untuk memakan bejana atau tempat dari kaum Yahudi atau Nasrani? Karena kebiasaan mereka yang menyampur makanannya dengan sesuatu yang najis, yang dikhawatirkan kalau kita ini memakan, ya, dari dari tempat bejana tadi, dikhawatirkan bejana tadi masih ada najisnya yang menempel pada makanan mereka itu, sehingga menyebabkan timbulnya syubhat dalam diri kita. Kita boleh menggunakan bejana itu, ya, setelah
bejana itu dicuci terlebih dahulu baru kita gunakan. Contohnya kan sekarang ini dalam konteks kehidupan yang lebih modern ya, lebih modern, kita sering ketika ada ada istilahnya hajatan ya, biasanya kan kita diberikan suatu tempat makanan dari mereka itu, yang tempat makanan itu sekaligus diberikan kepada kita. Kan sekarang seperti itu, seperti rantang dan sebagainya itu. Maka kalau kita mengetahui ya, itu berasal dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, maka rantang itu setelah digunakan itu dibersihkan, dicuci sebersih-bersihnya, dan kemudian setelah bersih itu maka rantang itu atau tempat wadah atau bejana itu masih bisa digunakan kembali. Ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hati-hati ya, karena mereka secara akidah juga berbeda dengan kita, sehingga dalam syariat makan dan minum ya, ataupun kehalalan yang lain ya, mereka memiliki aturan yang berbeda dengan kita. Sehingga sebagai orang muslim kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak kepada pola kebiasaan mereka yang bisa membahayakan diri kita sendiri, agama kita ataupun kesehatan kita. Itu maksud Rasulullah seperti itu. Jadi larangan dalam hadis ini bukan larangan yang mengharamkan, tapi memakruhkan. Kalau kita mungkin bisa menghindari, ya kita hindari. Demikian. Kemudian yang hadis yang ke-21, Wa'an Imrana bin Husainin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu taudau min mazadatin ra'atin musyrikatin muttafaqun alaih. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu di mazadah. Mazadah itu tempat air yang terbuat dari kulit binatang, milik seorang perempuan musyrik ya. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa pada kesempatan yang lain ya, wadah yang digunakan oleh orang-orang musyrik itu suci ya. Jadi wadah ataupun bejana yang digunakan oleh orang-orang musyrik ya, itu artinya boleh digunakan. Itu kita kembali pada hadis yang ke-20 tadi, bahwa semakin menjelaskan bahwa diperbolehkannya kita memakai bejana-bejana bekas dari orang-orang non-muslim ya, tapi dengan ketentuan bejana-bejana itu atau tempat-tempat itu dibersihkan dulu, disucikan dulu. Setelah bersih kita boleh memakainya. Ini. Kemudian kulit bangkai akan menjadi suci dengan cara disamak. Ya, begitu pula dengan wadah yang terbuat dari demikian pula wadah air ya, yang terbuat dari kulit. Maka setelah disamak maka menjadi suci ya. Sehingga wadah itu, karena wadah itu suci, maka air yang ada di dalamnya itu suci, sehingga bisa digunakan untuk berwudu. Nah, pada zaman dulu kan belum ada kran ya, sehingga kalau kita berwudu itu memakai wadah yang terbuat dari kulit ya. Nah, ini kebetulan pada hadis ini diceritakan ada seorang musyrik yang memberikan pinjaman kepada sahabat ya, dengan wadah yang berisi air. Ya, dan ada sahabat tadi berwudu dalam menggunakan wadah tadi. Jadi kulit hewan ya, sekalipun itu bangkai ya, kalau sudah disuci dan disamak itu menjadi boleh ya, digunakan. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, sucinya air orang musyrik karena wanita dalam hadis tersebut pasti sudah menyentuh air itu, padahal air itu tidak mencapai 2 kula. Artinya bahwa air ya, ataupun air wudhu ataupun air minuman yang disuguhkan oleh non muslim kepada kita itu boleh kita minum. Jadi contohnya kalau kita ini bertamu ya, kita bersilaturahmi sebagai tetangga, mungkin kepada saudara kita yang berbeda keyakinan ya, dan kemudian di sana kita diberikan hidangan berupa
teh ataupun berupa kopi atau air putih, ya, maka itu boleh kita minum, ya, itu boleh kita minum. Nah, ini. Kemudian yang keempat pelajaran dari sini adalah bahwa agama Islam itu menganjurkan kepada pengikutnya, pada umatnya untuk bersikap toleransi, ya, dalam suatu muamalah, proses interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Wajar terjadi suatu interaksi yang intens, ya, sekalipun berbeda keyakinan, ya, tidak menghalang-halangi kita sebagai orang Islam itu untuk berinteraksi dengan mereka, tapi dengan catatan tetap menjaga batasan-batasan syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang boleh kita lakukan kepada mereka dan mana yang tidak boleh kita perlakukan kepada mereka. Mana makanan yang dari mereka yang dihalalkan untuk kita dan dari mana minuman yang dihalalkan dari mereka yang dihalalkan untuk kita. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, ini. Contohnya dalam konteks proses interaksi sosial, tentunya daging, ya, daging sembelihan itu kalau dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu boleh kita makan, tapi kalau daging sembelihan itu dari orang-orang musyrik, ya, atau pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani, non-Muslim tapi selain Yahudi dan Nasrani, maka hewan sembelihan itu tidak boleh kita makan. Itu contoh-contoh batasan-batasan dalam proses interaksi sosial. Orang Muslim wajib bermasyarakat, tetapi harus menjadikan pedoman syariat itu, mengenal batasan-batasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Demikian. Kemudian pembahasan terakhir dari kitab Bejana ini adalah hadis yang ke-22. Pada hadis ini dikatakan wa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu angqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkasara fataqadama kana sa'bi sejilatam min fidda akrojahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa tempat air Nabi sallallahu alaihi wasallam retak, lalu beliau menambah tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini, ya, ada suatu nilai fikih, ya, yang ingin disampaikan bahwa menambah bejana, ya, menambah bejana atau tempat, ya, dari perak, ya, itu boleh. Bukan berarti pada hadis kemarin kan seorang muslim itu dilarang untuk makan ataupun minum dari gelas ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, apakah hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin? Tidak. Jadi Rasulullah hanya menambal isi air, ya, isi air yang retak itu ditambah dengan perak, ya, maka menggunakannya boleh, ya, menambal itu boleh. Bukan berarti kemudian bermewah-mewahan, tidak, ya. Justru hadis ini ada pelajaran yang menerangkan kepada kita bagaimana kesederhanaan Nabi, ya, terlihat dalam kehidupan beliau itu isi daripada perabot rumahnya adalah sesuatu yang biasa, ya, ketika masih bisa digunakan. Kalau retak itu tidak langsung dibuang, tapi dicari akal ataupun cara bagaimana agar sesuatu barang yang masih bisa digunakan ini digunakan dengan cara ditambah, ya, seperti itu. Ini gambaran beliau yang tidak mau bermewah-mewah, beliau yang masih mengajarkan kepada kita untuk sederhana. Sekalipun beliau mampu untuk membeli yang lebih baik, tapi kalau barang itu masih bisa digunakan, jangan dibuang, ya, dimanfaatkan dulu dengan cara ditambal tadi. Gitu. Dan yang kedua, kita diperkenankan oleh syariat menambah sesuatu wadah ataupun tempat itu dengan bahan tambalan dari perak dan emas. Ya, jadi tambalan, ya, bukan bejananya, ya, tapi tambal, alat untuk menambal. Di bahan yang digunakan untuk menambal bejana ataupun tempat itu terbuat dari emas dan perak itu boleh, ya, tapi bahan untuk menambal, ya, bukan hakikat setelah substansi daripada gelas ataupun piring, tidak, tapi itu bahan yang digunakan untuk menambal. Itu kalau
terbuat dari emas dan perak itu masih diperbolehkan. Ya. Itu dalam hadis ini seperti itu kita diajarkan Rasulullah. Itu para pemirsa, hadis yang berkenaan pasal terkait dengan masalah bejana. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-23 ya, yang berkenaan dengan najis ya, dan cara menghilangkannya mungkin ya. Jadi hadis yang berkenaan dengan najis dan cara menghilangkan ini ada beberapa hadis yang kita sampaikan. Yang hadis yang ke-23 adalah An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhatu qala la akhrajahu Muslim wa Tirmizi wala qala Hasan sahih, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamr ya, atau minuman yang memabukkan yang diubah menjadi cuka. Maka beliau menjawab tidak boleh ya. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, dan hadis ini adalah hasan sahih ya. Jadi dalam hadis ini setidaknya kita menemukan suatu penggambaran, ada beberapa pelajaran yang boleh kita tarik kesimpulan dari sini. Yang pertama, mengubah khamr menjadi cuka tidak dibolehkan karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, cuka yang terbuat dari khamr itu hukumnya najis. Karena sesuatu yang berasal dari najis adalah najis. Karena itu cuka tersebut tidak boleh dikonsumsi. Jadi dalam menyifati terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya cuka yang terbuat dari khamr, itu para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda. Ya, pendapat yang pertama ini, kalau Imam Syafi'i tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan. Contohnya mungkin khamr yang terbuat dari apel, ya, khamr yang terbuat dari apel. Kemudian setelah menjadi khamr itu, ya, maka dibuat cuka apel. Ya. Maka menurut Imam Syafi'i, cuka apel ini hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Karena sesuatu yang berasal dari haram, hukumnya adalah haram. Demikian. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Pendapat yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, cuka yang terbuat dari khamr hukumnya suci karena telah berubah wujud dan tidak memabukkan. Jadi khamr itu diharamkan oleh Allah itu karena memabukkan. Maka ketika zat yang memabukkan itu setelah melalui proses kemudian tidak memabukkan lagi, maka hasil proses khamr tadi tidak menjadi haram karena tidak memabukkan. Karena menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, keharaman khamr itu karena memabukkan. Maka ketika khamr ini sudah berubah wujud menjadi cuka dan cuka ini tidak memabukkan, maka cuka ini menjadi suci, ya, bukan barang najis lagi, ya, sehingga cuka ini halal untuk dikonsumsi, ya. Karena sekali lagi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, keharaman khamr itu karena memabukkan. Maka ketika unsur memabukkannya hilang, ya, maka otomatis proses fermentasi khamr menjadi cuka tadi, itu cuka yang diproduksi dari fermentasi tadi menjadi halal untuk dikonsumsi. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut ijma, ya, konsensus ulama, artinya pendapatan kebanyakan ulama, ya, bahwa khamr yang dengan sendirinya berubah menjadi cuka hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Jadi para ijma ulama mengatakan bahwa khamr yang dengan sendirinya, ya, tanpa ada proses, ya, jadi khamr sesuatu yang memabukkan, ya, sesuatu yang memabukkan, kemudian dibiarkan dengan sendirinya, sesuatu yang dimabukkan itu berubah menjadi cuka.
ya, maka cuka itu boleh dikonsumsi. Dengan catatan tidak ada proses, ya, tidak ada proses fermentasinya, itu tidak ada proses fermentasinya. Jadi dibiarkan khamr yang memabukkan itu berubah menjadi cuka, maka mengkonsumsi cukanya diperbolehkan. Itu menurut ijma ulama. Kemudian hadis yang ke-24 ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lama kana yaumu khaira amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum anil haumil humri al ahliyati fa innaha risun. Darinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat pecah perang Khaibar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah, kemudian berseru dengan suara lantang, sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai jinak, ya, karena ia adalah merupakan najis. Ya. Jadi pada hadis ini kita dikenalkan terkait dengan najisnya daging keledai piaraan. Ya, jadi najisnya daging keledai piaraan. Ya, jadi dalam hadis ini kita mendapatkan suatu kaidah hukum bahwa seorang muslim itu menurut hadis ini haram hukumnya memakan daging keledai piaraan. Jadi mungkin ada peternakan keledai. Ya, peternakan keledai itu kita piara. Ya, suatu ketika kita sembelih. Ya, maka memakan daging dari keledai tadi itu haram. Karena dalam hadis ini dikatakan bahwa daging binatang keledai piaraan itu hukumnya adalah najis. Ini. Kemudian yang kedua, tetapi kalau keledai liar, ya, keledai liar, di mana keledai liar itu keledai yang tidak terurus, tidak ada yang ngopeni, ya, tidak ada yang ngopeni atau hidup mungkin di tepi-tepi hutan dan sebagainya, liar, tidak ada pemiliknya, ya, sama sekali, ya. Itu kalau disembelih maka dagingnya menjadi halal, ya. Itu jadi dagingnya menjadi apa? Halal. Kalau itu adalah keledai keledai liar. Ya. Keledai liar itu kalau biarkan, ya, keledai yang dibiarkan kemudian disembelih, ya, maka proses daripada daging keledai liar itu hukumnya adalah halal. Ya. Jadi daging keledai liar itu halal dimakan, kalau daging keledai piaraan itu haram untuk dimakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyembelih dengan nama Allah tidak dapat menghalalkan binatang yang haram dimakan. Jadi contohnya dalam kehidupan kita kan binatang yang diharamkan itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran kan mungkin anjing, ya, sama babi. Nah, sekalipun kita menyembelih anjing itu ataupun babi itu dengan kalimat basmalah, ya, tapi karena anjing ataupun babi itu ataupun keledai piaraan itu hukumnya adalah haram, maka sekalipun menyembelihnya dengan asma Allah, maka itu juga termasuk haram. Gitu. Jadi tidak mungkin sesuatu yang haram itu dihalalkan dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh. Karena sesuatu itu asalnya haram, walaupun cara penyembelihannya sesuai dengan syariat, ya tetap bernilai haram. Ya. Karena kadang dalam kaidah ini kan kadang-kadang ada orang yang ngakali, gitu kan, ngakali. Ya, yang ngakali. Karena kan yang tidak diperkenankan kan adalah binatang yang disembelih selain atas nama Allah, ya. Saya mau menyembelih ini dengan nama Allah, dengan bismillah. Tapi yang disembelih itu adalah babi, yang disembelih itu anjing,
yang disembelih adalah keledai piaraan, ya maka ya tetap haram hukumnya, sekalipun menyembelihnya dengan cara yang islami. Gitu. Kemudian yang keempat, wajib mencuci tempat yang terkena najis ketika hendak menggunakannya. Jadi semua tempat, semua bejana yang terkena najis, ataukah najis ringan, atau najis pertengahan, atau najis yang berat, ya tetap ketika kita akan menggunakannya, itu tetap harus dicuci dengan bersih. Karena setiap yang najis itu ada unsur madorotnya, ketidakbaikannya, ada bahayanya bagi manusia. Tentu secara kesehatan, demikian kan, seperti itu. Mungkin yang terakhir pada pertemuan ini, hadis yang ke-25, wa an Amr ibni Kharijatana radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamini wa huwa ala rahilatihi wa ru'abaha yasilu ala katifiyah. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah ketika kami di Mina. Ketika itu beliau berada di atas hewan tunggangan beliau, dan air liur binatang tersebut mengalir di atas pundakku. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Tirmizi. Menurut Tirmizi, hadis ini adalah sahih. Jadi dalam hadis ini diterangkan tentang hukum yang pertama, hewan yang halal dagingnya adalah suci, termasuk air liurnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ini naik kuda, ya, kemudian ketika kita mau naik itu, ya kita mungkin sedang duduk, kemudian air liurnya itu menetes ke pundak kita, maka air liur dari kuda itu tidak najis, sehingga pakaian kita tetap bersih kalau itu terkena pakaian kita. Ya, jadi air liur dari binatang yang dagingnya itu halal, itu air liurnya juga halal, sehingga ketika kulit kita atau bagian tubuh kita atau pakaian kita terkena air liur daripada binatang yang dagingnya halal itu, ya, maka air liurnya itu tidak menimbulkan najis, sehingga tidak perlu dicuci, tidak perlu dibasuh dengan air. Dan yang kedua, ya, kita dikenalkan tentang namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu sunnah penetapan. Kita mengetahui bahwa sunnah Nabi itu ada 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah berupa perkataan beliau. Ya. Kemudian sunnah fi'liyah, ya, sunnah Nabi yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan beliau. Dan yang ketiga adalah sunnah sunnah takdiriyah, sunnah penetapan. Ya. Jadi sahabat melakukan sesuatu, ya, atau terkena sesuatu, Nabi membiarkan, mendiamkan, itu juga termasuk restu atau bolehnya sesuatu. Sehingga apa yang didiamkan Rasulullah itu boleh kita lakukan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.